keturunan kami mendapatkan permata berharga milikku atau warisan mata dewa. Karang merah aga, varietas paling premium, karang merah kilau seperti lilin. Nilai 37 juta. Untuk membiayai pengobatan kakekku, aku terpaksa menjual Lionton giok ini. Semoga harganya lumayan lah. Generasi penerus kami mendapatkan permata berharga milikku atau warisan mata dewa. kamu gimana? Cepat bangun, cepat bangun. Aku ada di rumah sakit. Bagaimana perasaanmu setelah bangun? Aku tadi nyetir agak kencang, tidak sengaja menabrakmu. Tapi tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Aku ternyata tidak mati. Sepertinya aku tadi mendengar sesuatu tentang warisan mata dewa. Kamu terluka parah sekali. Lebih baik cepat berbaring. Aku tidak apa-apa. Namaku Yunyue. Siapa namamu? Karang merah aga, varietas teratas dari karang merah kilau lilin. Nilai 37 juta. Aku dapat mata ajaib untuk identifikasi barang antik. Aku dapat mata ajaib untuk mengidentifikasi barang antik. Jadi nanti aku bisa mengandalkan kemampuan ini untuk mencari uang. Cincinmu ini ternyata akhir dinasti Qing. Koral merah hadiah Cixi untuk Jiasu. Pernah tersebar di luar negeri. Nilai 37 juta. dia langsung tahu asal dan nilai cincin itu. Wah, kamu ahli barang antik ya. Hari ini aku ada urusan mendesak. Di sini ada kontak saya. Aku temui kamu pulang kerja. Oh, baik. Hampir lupa. Aku harus kembali kerja kantor. Oh, Yang Li. Kamu gak mau kerja lagi ya? Kamu pikir perusahaan itu tempat apa? Datang mau, pergi mau. Pak Chen, saya salah. Saya ada sedikit masalah. Oh, sudah. Jangan cari alasan bolos kerja. Saya bisa minta Lin memecat kamu. Bolos kerja tanpa izin. Aku bisa minta bos Lin memecatmu. Ada orang... Kamu bengong apa sih? Cepat sambut tamu. Silakan. Anda pedagang barang antik atau mau memperbaikinya? Saya punya Gucci biru di sini. Aku jual 1 juta. Kalian terima? Gucci General Glasir Biru, replika zaman Shunzi Qing. Nilainya cuma 6.000. Kali ini barang antiknya bersinar ungu. Ini replika murah loh. Terima saja, berikan dia 1 juta. Tuan Chen, Gucci General Biru ini replika loh. Kamu yakin mau kasih 1 juta? Aduh. Hei, minggir-minggir. Apa masalahnya? Kamu meragukan kemampuanku ya? Jangan banyak omong, cepat kasih uang. Tuan Chen, menurutku panggil bos ke sini. Kita tidak berhak memutuskan hal ini. Apa maksudmu bos datang? Kamu tidak berhak mengatur aku. Sekarang beritahu bagian keuangan. Cepat transfer uangnya. Tuan Chen, saya. Apa-apaan kamu? Kamu apa kamu? Kamu cuma seorang murid magang. Kamu tidak punya hak untuk mempertanyakan keputusanku. Tidak kerja serius saat jam kerja. Pada ribut apa sih? Bos, ini magang baru kita, Yang Li. Dia menerima sebuah barang palsu. Harus beri tamu 1 juta. Kamu yang mau beri uang. Kamu malah berbalik menuduh orang lain. Apa dia tahu ini barang palsu? Sengaja jebak uang bos. Dia ini menfitnah saya. 1 juta ini dari Tuan Chen. Omong kosong. Aku tak pernah menyuruhmu melakukan ini. Tunjukkan barang antik ini kepada saya. Yang Li, katakanlah Tuan Chen menuduhmu. Kamu punya bukti? Saya tidak punya bukti. Tidak punya bukti ya. Berani menfitnah tanpa bukti. Bos saya. Orang dengan akhlak buruk seperti ini harus dipecat. Saya ingin uang lebih banyak. Kita pakai barang palsu, tipu uang. Tapi dirusak oleh si bodoh ini. Bagaimanapun juga harus mengusir dia keluar. Tuan Chen menjalankan bisnis barang antik di bidang ini. Semua orang bisa salah menilai. Kali ini, biarkan saja. Jangan ulangi lagi lain kali. Yang Li, ikut aku ke kantor sebentar. Lin Xiwan juga berpikir saya menerima barang tiruan, tapi tidak menghukum saya. Apakah dia punya niat lain? Tidak, bos. Yang Li menerima tiruan jelek ini. Kamu tidak memberinya hukuman nyata. Nanti semua orang menirunya. Tim ini saya. Tidak bisa saya pimpin lagi. Informasi barang antik diperbaiki. Cangkir teh ini adalah cangkir ayam docai. Nilainya 5 juta. Anak ajaib, lihat barang asli bersinar keemasan. Melihat barang tiruan, barang palsu jadi cahaya ungu. Nanti anak ajaib kita dapat banyak uang. Tuan Chen, sekarang kamu juga anggap kendi biru ini tiruan? Tentu saja.
Sebagai penilai barang antik tingkat tertinggi, tiap barang antik yang sampai ke aku tahu yang asli dan palsu. Gucci jelek ini ya, jelas-jelas barang tiruan sekali lihat. Saya tidak berpikir begitu. Gucci General Glasser biru ini asli dan menyimpan kejutan besar di dalamnya. Ada rahasia tersembunyi di dalam. Bocah brengsek, kamu pikir kamu siapa sih? Bos, orang penuh kebohongan seperti ini. Hei, dia memang harus dipecat. Ini. Ini peninggalan dinasti Ming Cheng Hua. Cangkir ayam douchai. Barang ini ternyata punya rahasia besar. Bahkan ditemukan oleh seorang murid magang. Ternyata Yang Li ahli tersembunyi barang antik. Cangkir ini nilainya lebih dari 5 juta. Yang Li, berkat mata tajammu yang luar biasa, perusahaan dapat untung banyak dari kamu. Kamu dapat komisi 10% dari ini, yaitu 500.000. Terima kasih bos. Dapat 500.000 dari temuan pertama anak genius. Rasanya dapat uang segini enak banget. Hei bos, ini yang suruh Yang Li simpan. Komisi ini harus diberikan kepadaku kan? Pak Chen, aku lihat pengabdianmu selama bertahun-tahun. Sebenarnya aku tidak mau mempermasalahkannya. Tapi semua perbuatanmu membuatku sangat kecewa. Lagi pula, apa yang kamu? Aku sudah tahu semuanya. Dia itu sepupu laki-lakimu kan? Kalian berdua bekerja sama menipu di tempatku. Tidak kurang dari 2 juta yuan. Perbuatan kalian ini termasuk penipuan yang akan dihukum penjara. Bos, aku. Mulai hari ini kamu dipecat dari perusahaan. Yang Li secara resmi menjadi ahli penilai barang antik perusahaan kita. Gajinya 50.000 yuan sebulan. Ditambah lagi bonus dan komisi sebesar 30%. Kakak, kamu bangun. Kakak bangun dong. Kakak bangun. Terima kasih bos. Aku pasti akan bekerja keras. Tidak akan mengecewakanmu. Kerja yang baik ya. Aku pasti nggak akan sakiti kamu. 500.000 komisi, 100.000 bonus. Aku minta bagian keuangan kirim sekaligus ke rekeningmu. Cari orang untuk buang dia keluar. Jangan mati di perusahaanku. Sial banget. Baik bos, aku mengerti. Hmm. Wanita cantik yang menabrakku kemarin tahu. Aku ahli penilai barang antik. Ajak aku ke pameran barang antik. Di mana dia? Ternyata dia adalah mantan pacarku. Yang Li, aku rasa ibuku benar. Kamu tidak punya uang, rumah, atau sekarang kakekmu sakit parah. Kamu pinjam lagi uang tinggi bunga. Kamu tidak bisa beri aku bahagia. Ini giokmu untukku. Kembalikan ini pada kita, putus saja. Dia juga datang ikut acara lelang. Yang Li, berani-beraninya kamu mengikutiku diam-diam. Aku sudah bicara sangat jelas padamu. Kamu sama sekali tidak pantas bersamaku. Masih mengikutiku terus-terusan tanpa malu. Apa yang aku lakukan? Sekarang kamu cepat minggat. Hilang dari hadapanku. Aku tidak menguntitmu, juga tidak mengganggumu. Aku datang ke sini untuk urusan. Ini bukan urusanmu. Kamu kira aku masih mau percaya omonganmu? Aku udah tahu banget kelakuan burukmu. Ada apa sayang? Ini pacar baru aku. Chen Hao adalah manajer perusahaan. Keluarganya sangat kaya loh. Ting, ini mantan pacarmu? Lihat pakaiannya yang begini. Pasti orang miskin dari desa ya. Hei, apa kau di sini? Aku kasih tahu kamu, kalau kamu berani mengganggu Ting lagi, jangan salahkan aku tidak sopan. Jangan meremehkan orang. Aku datang ke sini ikut lelang. Anak muda, aku kasih tahu kamu, lelang ini bukan untuk sembarang orang. Kamu lebih baik minggat sekarang juga. Teman yang dibawa Yuyu, siapa yang berani mengganggunya? Ayo, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Ini loh Nona Yu. Orang itu teman Nona Yu. Apakah dia punya latar belakang istimewa? Kamu pikir kamu siapa sih? Oh, langsung main pukul, berantem deh. Kamu, berani sekali kamu pukul aku. Dasar murahan. Sayang, kamu harus membela aku dong. Hajar murahan ini. Nona besar, tadi aku tidak mengenali Anda. Anda, jangan dengarkan. Perkataan dia, aku nggak kenal dia, jangan salah. Yang Li itu temanku. Aku yang memintanya datang. Kalian menganiaya temanku. Kalau aku gagal menyelesaikannya, siapa berani jadi temanku nanti? Nona besar, aku sadar aku salah. Maaf. Maafkan aku, ada tontonan seru loh. Bawa wanitamu, minggat sekarang. Baik, aku langsung pergi sekarang. Benar-benar memalukan sekali. Semua silakan duduk. Lelang kita akan segera dimulai. Ayo, pergi. Ayo, duduk di sini. Yang Lie, setelah lelang dimulai nanti, bantu aku cek barang antik itu. Lalu aku akan nawar dan membelinya. Tenang saja,
Aku tidak akan mengecewakanmu. Kalau begitu, aku percayakan padamu ya. Para tamu sekalian, selamat datang di lelang kali ini. Daftar barang lelang kali ini. Saya yakin kalian semua sudah melihat. Jadi tolong semuanya tunggu sebentar. Ikut menawar dengan semangat. Lagi pula semuanya adalah barang as. Bahkan ada barang langka unik. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Wadah anggur ini Zun 9 Naga. Ini karya seniman terkenal baru-baru ini. Saya tidak akan jelaskan lebih banyak. Harga awalnya 2 juta. Setiap kenaikan harga minimal 10.000. Yang Lie, wadah anggur ini bagaimana pendapatmu? Zun 9 Naga. Masa pemerintahan Jajing dinasti ini adalah tiruan modern. Nilainya 150 sampai 200 ribu. Naga jiwa ini bernilai 200.000. Tidak perlu menawar barang ini. Bagaimana kamu bisa tahu itu? Zun 9 Naga peninggalan dinasti Ming. 9 naga di atasnya sangat korosi. Jelas tidak disimpan tepat waktu, sehingga mengalami oksidasi berlebih. Singkatnya, asal-usul barang ini tidak sah. Tuan Yang, kamu benar-benar hebat. Mengundangmu datang. Ini keputusan terbaik, Kulo. Selamat untuk Tuan nomor 34. Berhasil lelang antik pertama, seharga 3,6 juta, Jiu Long Zun. Ini mangkuk keramik biru zaman Xian Feng. Terlalu rusak. Harga awal lelangnya adalah 1,5 juta. Setiap kenaikan harga minimal 50.000. Lelang dimulai. Bagaimana dengan yang ini? Mangga biru putih ini terawat baik. Tapi motif birunya ada cacat. Ini bukan buatan kiln resmi istana, melainkan buatan kiln rakyat. Penawaranku punya nilai koleksi. Tapi nilainya terbatas, tidak akan terlalu tinggi. Paling-paling hanya bernilai 1,5 juta saja. Harga awal lelang ini terlalu tinggi, tidak menguntungkan. Ingatkan aku nanti. Ya. Nona Yu, ini barang bagus loh. Kamu harus ambil ini. Pembakar dupa ini terlihat biasa saja. Benarkah kita harus membelinya di lelang? Ya, baik. Baiklah, aku ikuti saranmu. Akan aku beli di lelang setelah diidentifikasi. Pembakar dupa ini dibuat pengrajin rakyat akhir dinasti Song. Harga awal lelangnya adalah 2 juta. Setiap kenaikan harga minimal 10.000. Lelang dimulai. Lelang dimulai. 2.100.000. 2,3 juta. 4 juta. 4,5 juta. Ternyata itu si Liu Zijun. Liu Zijun. Dia pernah menyatakan cinta padaku sebelumnya. Setelah ditolak, dia selalu melawanku. Benar-benar menyebalkan. Abaikan saja dia. Dia tidak mengenali benda ini. Hanya sengaja melawan aku. Kamu naikkan tawaran saja sesukamu. Benda ini harus kita rekam. 6 juta. 6,8 juta. Nona besar Yu Yue. Kamu benar-benar konyol. Berani bawa orang kampung ke lelang? Kamu mau minta si kampungan bantu? Kamu memeriksa barang antik peninggalan bersejarah. Kalau berani lanjutkan tawaranmu, pokoknya aku lawan sampai akhir. Nona Yu, berapa harga maksimummu kali ini? 10 juta. Aku bawa terlalu banyak barang. Menggalang dana bisa pakai dana perusahaan. Baik, kalau kamu percaya padaku, biarkan aku yang menghadapinya. Baik, serahkan padamu. 10 juta dong. Dia tawar 10 juta. 10 juta. 10 juta. Si orang ini. Apa dia yakin banget? Aku bakal terus ikut nawar. Mau naikin harga, mau tipu aku. Kamu orang desa mau tipu aku. Jangan-jangan kamu terlalu muda ya. Kalau kamu mau jadi orang bodoh, ya udah. Aku nggak rebut kamu. 10 juta aku kasih ke kamu. 10 juta apa maksudmu? Razor ini tidak bernilai 10 juta. Iya, benar. Kualitas kendi dupa ini biasa aja. 5 juta aja udah kelewat mahal. Dia memang bodoh sekali. Ada tawaran lebih dari 10 juta. 10 juta sekali. 10 juta 2 kali. 10 juta 3 kali. Terjual. 10 juta buat barang jelek ini. Bener-bener tolol. Siapa yang tolol? Nanti juga kamu tahu. Liu Zijun, kan? Berani nggak bertaruh sama aku? Boleh. Mau taruh apa? Kalau candy ini nilainya 10 juta, kamu kalah, kasih aku 2 juta. Gimana? Bagaimana kalau dia tidak 10 juta? Aku akan memberimu 5 juta. Baik. Ini yang kamu katakan sendiri. Banyak orang yang menyaksikan. Jangan ingkar janji nanti ya. Tungku pemutus nyawa langit dan bumi pada masa dinasti Song Utara bernilai 30 juta. Selamat. Kamu dapat harta nasional. Apa harta nasional? Ternyata ini harta nasional. Iya, tungku dupa ini. Mana mungkin bisa jadi harta nasional? Dia pamer di sini. Harta nasional? Apakah itu barang curian kita? Bahkan ahli sekalipun dia tidak bisa melakukannya. Harta nasional? Barang rusak ini juga harta nasional? Ini harta nasional. Tuan Muda Liu, kamu siapin 5 juta dong. Aku akan terima dengan senang hati. Kamu kira kamu siapa? Ini harta nasional. Memang begitu, sombong diri. Tungku dupa ini kelihatan biasa saja. Tapi di bawahnya ada putaran kecil. Pemutus nyawa langit dan bumi. Ini dibuat oleh Yang Liulang sendiri. Tungku zaman Song. Ini tercatat dalam sejarah Song Utara. Kalau kalian tidak percaya, bisa pulang untuk memeriksa buku sejarah. Harta nasional sehebat ini. Tapi ada seseorang. Kok bilang nilainya cuma 10 juta? Aku kasih kamu satu kalimat. Kepintaranmu justru menjatuhkanmu.
Tuan Yang, kamu benar-benar hebat sekali. Kali ini berkat kamu, aku bisa ambil barang berharga. Ini semua jasa kamu. Terima kasih banyak sekali. Tidak perlu, membantu adalah tugasku. Baik, Yang Li, ya kan? Kita sudah punya dendam mulai sekarang. Aku ingat kamu. Kamu tunggu saja. Tuan Muda Liu, kamu mau pergi begitu saja. Tidak terlalu tidak pantas ya. Taruhan kita tadi, kamu kalah 5 juta loh. Sekarang kamu harus bayar untuk pergi. Nah, kamu mau lawan aku ya? Kamu tahu siapa aku? Aku Liu Zijun dari keluarga Liu. Aku tidak peduli apa identitasmu. Kamu cuma perlu memberiku uang saja. Banyak orang di sini melihat kita. Kalau kamu mau mangkir hutang, bukankah itu merusak namamu, bocah? Kamu. Baik, aku berikan uangmu sekarang. Terima kasih, Tuan Liu. Tuan Yang, kali ini berkat bantuanmu. Jangan panggil Tuan Yang lagi. Rasanya aneh banget. Jangan panggil aku Nona Yu. Iya, oke. Halo. Ini Yang Lia. Ini aku, kakek sedang kritis. Cepat datang ke rumah sakit. Baik, aku segera datang. Nona Yu, kakekku sedang kritis. Aku harus segera ke rumah sakit. Permisi dulu ya. Hei Yang Li, kamu belikan aku buah hari ini. Aku transfer uangnya ke kamu. Sekarang aku tambahkan kontak. Aduh, itu bicara lain kali saja. Rumah sakit itu mahal. Apa yang kamu lakukan? Orang mati tidak bisa hidup kembali. Kakekmu sudah turut berduka cita ya? Kakek, jangan menakuti. Kakek, aku mohon buka mata cepat. Jangan tinggalkan aku ya, kakek. Suster, aku mohon banget. Aku mohon cepat panggil dokter. Tolong selamatkan kakekku secepatnya. Pak Yang, tenanglah sebentar. Kakek Anda sudah tiada. Mohon tabah ya. Kakek, cepat bangun dong. Kakek, jangan tinggalkan aku ya. Kakek, kamu bangun. Kakek, kamu bikin aku kaget banget. Liar. Aku di kakek, Ada apa sih ini? Berisik banget. Apa sih? Tadi pada berisik banget, kenapa? Dokter Zhang, pasien sudah meninggal. Tapi anehnya, dia kembali memiliki tanda-tanda kehidupan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Orang ini baik-baik saja. Kalian berlebihan. Terutama kamu yang berteriak-teriak di sini. Bagaimana kalau mengganggu pasien lain? Dokter Zhang, Tadi kamu sibuk selingkuh kan? Anak muda, kamu sepertinya tidak tahu siapa aku ini kan? Wakil direktur itu pamanku. Sekarang, minta maaf padaku segera ya. Jika kau mengalah, aku lupakan semuanya. Kalau tidak, pergilah cepat. Orang sepertimu ini dokter apa sih? Aku akan laporkan kamu. Kamu sampah tak layak jadi dokter. Kamu benar-benar berani main tangan ya? Kamu tamat. Kamu juga tamat. Apa yang ribut-ribut sih? Jangan berisik di rumah sakit. Cepat usir mereka keluar rumah sakit. Jangan ganggu rumah sakit. Jangan panggil aku paman di sini. Perilakumu seperti ini. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Harus keluarkan kakekmu dulu. Berdasarkan apa? Kakekku belum sembuh total. Kenapa kamu mengusirku? Karena aku wakil direktur RS ini. Aku yang memutuskan. Kamu yang memutuskan? kalau itu, apakah perkataanku juga berlaku? Nona Yu, Kenapa Anda datang ke sini? Anda tidak memberitahuku sebelumnya sama sekali. Biar aku bisa menjemput Anda. Kalau aku memberitahumu sebelumnya, aku tidak lihat pemandangan ini kan? Kalian hebat sekali ya. Kapan rumah sakit ini jadi milikmu? Hei Nona Yu, aku tadi cuma bercanda. Jangan dianggap serius ya. Kamu datang untuk membela dia ya? Kenapa? Kamu ada keberatan? Paman, kau wakil dekan. Kenapa kamu terlalu sopan sama dia? Cepat panggil satpam usir mereka. Hei kamu. Paman, kenapa kamu pukul? Aku sih. Diam kamu. Kamu? Paman, orang ini tidak punya akal sehat. Cepat minta maaf kepada Nona Yu. Paman suruh aku minta maaf padanya. Apa sih dia ini sampai begitu? Kamu. Apakah kondisi kakek yang Li parah? Asal-usul seluruh kejadian ini. Kamu jelaskan semuanya padaku dengan jelas. Kejadiannya begini. Kalian berdua dasar brengsek. Sebagai tenaga medis, tidak jadikan menyelamatkan nyawa tugasmu. Kerja hal kotor di sini. Kalian malaikat kesehatan yang luar biasa. Panggil dekan kalian ke sini. Nona Yu, dengar aku jelaskan dulu ya. Cepat ke kamar 608. Kalau tidak, kamu bukan lagi dekan. Aduh, Nona Yu. Nggak perlu panggil direktur. Aku segera minta maaf padanya. Pura-puramu sangat natural sekali. Telepon saja, dekan dipecat. Kamu mau menakuti siapa? Kamu pikir kamu itu penting banget? Nona Yu, kamu panggil aku buru-buru ya? Sebenarnya ada urusan apa ya? Kalian berdua bawahan sangat sombong ya. Melakukan hal kotor saat jam kerja.
pasien kritis. Tidak diselamatkan. Yang satunya lagi malah membantu orang jahat berbuat kejahatan. Bahkan mau mengusir pasien itu keluar. Bilang bahwa rumah sakit ini dia yang memegang kendali penuh. Direktur Zhao. Menurutmu bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Nona Yu, maaf sekali. Ini salahku. Aku tidak tegas. Jangan khawatir, saya janji. Hei Nona Yu, saya sadar saya salah. Saya maafkan saya kali ini. Saya pasti berubah. Tidak mengulanginya lagi. Nona Yu, Siapa yang kamu sakiti? Perlu saya ingatkan lagi, Tuan Yang, saya salah. ampuni saya kali ini, Tuan Yang. Tuan Yang, saya salah. Maaf, tadi saya seharusnya tidak. Melakukan hal seperti itu. Tolong, jangan marah padaku. Maafkan saya, Tuan Yang. Menganggap nyawa manusia tidak berharga. Masih ingin dimaafkan? Tidak mungkin. Kalian berdua dipecat. Pergi dari sini sekarang. Kalau tidak, saya panggil satpam. Nona Yu, beri aku kesempatan lagi. Tuan Yang, maaf sekali. Ini salahku. Sehingga di rumah sakit muncul sekelompok orang berbahaya ini. Tenang, saya segera masukkan kakek Yang ke ruang. Saya yakin tidak butuh waktu lama. Tuan Yang pasti akan sembuh total. Kali ini beruntung sekali ada kamu. Kalau kamu tidak datang tepat waktu, kita belum tahu cara selesaikan ini. Tadi kamu pergi terburu-buru. Saya belum sempat memberikannya kepada. Sekarang saya berikan komisi ini kepadamu. Ini 5 juta loh. Bayarlah sesuai kesepakatan kita sebelumnya. Ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerimanya. Hari ini, kalau tidak ada kamu, saya mungkin tidak bisa memenangkan lelang benda nasional berharga ini. Jika dihitung dari nilainya, 5 juta tak cukup. Lebih baik kamu terima saja. Baiklah, saya terima. Kalau begitu tidak ada urusan lagi. Aku duluan ya. Jaga kakek baik-baik. Oke deh. Sejak aku mendapatkan anak ajaib ini, belum sehari dapat 10 juta. Dia jadi ahli barang antik loh. Dengan bantuan anak ajaib ini, aku bisa dapat lebih banyak uang. Halo bos, ada apa cari aku? Kamu datang ke Xiaoxiang sekarang. Nanti aku kirim lokasinya ke kamu. Aku mau bicara padamu. Oke, aku segera datang. Yuan Li datang. Bos, ini udah malam banget. Ada apa cari aku? Kali ini aku panggil kamu ke sini. Aku mau minta kamu bantu sesuatu. Aku lihat toko antik di seberang. Aku serahkan ini padamu. Suruh aku yang mengelolanya, dunia usaha barang antik ini. Yang penting mata dan hati. Aku yakin kamu punya kualitas itu. Orang-orang di toko lama tidak menghormatimu. Tinggal di sini cuma bikin terkekang. Benar juga sih. Jika tetap tinggal, semua tidak kooperatif. Pekerjaanku pasti akan sulit dijalankan. Kalau aku bisa kelola cabang toko, aku bisa menunjukkan kemampuanku sepenuhnya. Bisa dapat lebih banyak uang. Terima kasih atas kepercayaan bos. Bos, air cangkir tehmu habis. Saya tambahkan air untukmu. Aduh maaf ya. Bos, saya sangat-sangat bersemangat banget. Indah sekali. Iya. Yang Li, kamu tunggu dulu. Sebentar ya. Saya mau ganti baju dulu. Oke. Yang Li, bantu tarik resleting belakang. Saya tidak bisa menjangkaunya. Oke. Itu. Bos. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Gak apa-apa, aku pulang dulu ya. Saya juga cukup sibuk. Tidak sempat mengantarmu. Hati-hati di jalan. Oke, saya pergi duluan ya. Wah, ini ternyata bos baru ya? Iya, masih sangat muda. Bukan jalur belakang kan? Bener juga. Kemungkinan itu ada. Siapa bosnya? Saya datang untuk menilai barang antik. Wadah pena glasir motif tinta zaman dinasti Qing. Barang langka ini bernilai 300.000. Benda yang ada di tanganmu ini, kalau saya tidak salah lihat, seharusnya adalah barang ini dari zaman dinasti Qing. Tempat pena ini bermulut lurus. Glasirnya motif serat kayu. Motif seperti ini di masa Yongzheng. Masa Kaisar Qianlong paling khas. Juga yang paling umum ditemukan. Ini asli. Kamu bilang barang saya ini asli? Iya, asli. Dirawat dengan sangat baik. Tidak ada benturan sama sekali. Kalau kamu benar-benar ingin menjualnya, saya bisa kasih harga yang adil. 30.000. Tapi menurut kondisi pasar saat ini, Tempat pena ini cukup mudah dijual, saya bisa naikkan 10.000 lagi. Kamu pikir-pikir dulu, harganya terlalu rendah banget. Ini sudah di rumahku. Tidak ada cacat sedikit pun, naikin harganya sedikit lah. Harga 40.000 sudah cukup tinggi. Harga saya tinggi. Kalau kamu serius ingin menjualnya, saya tambahin 8.000 buat kamu. Tidak bisa lebih tinggi lagi. Oke, 48.000 aja. Ya, oke. ayo gesek kartu.
Jika aku jual holder pulpen ini, harganya sekitar 300.000. Bisnis pertama untung 250.000. Bagus banget. Bos, guci lukisan gunung ini tidak langka di pasar. Beli dengan hemat 800. Tempat pensil ini tidak sepadan ya. Kalian lihat bagian bawah cangkir ini. Bos, kami tidak melihat apa-apa loh. Bos, ini ada apa sih? Barang ini memang asli masa Kaisar Yongzheng. Tapi tanpa ikan yin yang ini, harganya tidak lebih rendah. Kalau ada ikan yin yang ini, harganya, wah, lebih dari 10 kali lipat. Anggap saja 10 kali lipat. Kalian pergi sibuk saja. Aku mau beresin counter dulu. Oke, ayo pergi. Halo, saya datang untuk melamar pekerjaan. Kalian butuh penilai barang antik? Saya punya pengalaman kerja yang relevan. Yang Li, beneran kamu ya? Kenapa? Kamu ditinggal bos perempuanmu? Aku kerja di toko barang antik. Ternyata aku tidak salah menilaimu. Kamu benar-benar tidak berguna. Kalau bukan karena dia, mana mungkin aku ditinggal anak kaya? Hidupku sebagai wanita kaya, hancur semua karena dia. Kamu mau cari kerja, juga tergantung mau tidaknya aku. Aku sendiri bosnya. Kamu doang? Kamu bos di sini? Dulu aku memang tidak suka sifatmu yang ini. Baru putus sama kamu. Tidak disangka, kamu sekarang masih sama seperti dulu. Tidak ada kemajuan sama sekali. Kamu tunggu aja. Tunggu sampai aku berhasil mendekati pemilik Chang Baoju ini. Lihat aku bikin kamu pergi selamanya. Sini, pergi, menggelundung. Kamu mau cari makan di sini, juga tergantung mau tidaknya aku. Yai Ting, kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Masih sama seperti dulu, sangat matre. Aku tidak merekrut di sini. Cari tempat lain aja. Dibilang gemuk, malah ngos-ngosan. Kamu cuma pekerja serabutan kecil doang. Lagi so apaan sih di sini? Yang Li, ada apa? Oh, ini mantan pacarku. Dia mau datang melamar kerja. Toko ini milikku. Yang Li adalah pacarku. Aku serahkan pengelolaannya kepadanya. Ada masalah? Apa? Tidak mungkin. Yang Li memang tidak bisa diperbaiki. Bagaimana mungkin dia pemilik toko ini? Kamu tidak percaya, ya? Sekarang sudah percaya, toko ini tidak sedang merekrut karyawan. Dan kamu tidak disambut di sini. Silahkan pergi, Yang Li. Kau pengecut yang bergantung pada wanita. Tuan pemilik, terima kasih. Aku dengar dari depan pintu lama, wanita matre dia putus. Lebih baik. Apakah bos ada di sini? Tidak ada. Tolong lihat barang ini untukku. Pak, teko dua peganganmu ini. Seluruh teko ini cerah dan cantik. Lapisan glasnya tebal dan mengkilap. Ini barang bagus yang langka. Boleh aku tanya sesuatu ya? Barangmu ini dari mana asalnya? Apa? Kamu mau cek data ya? Lihat saja keaslian benda ini. Kenapa tanya terlalu banyak? Woi, abang, maaf ya. Saya akan segera bantu kamu mengidentifikasinya. Teko dua telinga. Teko keramik warna Qianlong. Garis teko lembut, bentuknya penuh. Nilainya 3 juta loh. Tanda pembuatannya tidak ada masalah. Ini barang peninggalan masa Qianlong. Teko dua telinga ini teko Arhat Naga. Ini barang dari masa dinasti Qing. Nilainya 1 juta. Kondisi teko ini sangat bagus. Untung 2 juta, jual balik 1 juta. Kemampuan Yang Li mengidentifikasi barang benar-benar membuatku buka mata lebar-lebar. Dia terlalu berbakat untuk jadi bos. Betul. Tepat 1 juta. Kalau kamu berminat untuk menjualnya, aku bisa naikkan 5.000 lagi. Kalau nilainya setinggi ini, ada uang yang tidak diambil. Benar-benar bodoh. Baik, aku berikan uang tunai sekarang. Charlie, bawa uang. Baik. Peraturan toko kami, setelah terjual, tidak bisa ditebus. Kamu sudah paham peraturannya? Paham. Rumahku masih ada peti. Ini semua seperti yang kamu katakan. Kalau tokomu ini mampu membelinya, ambil semua barang rumahku ya. 1 peti barang antik, jika semua kotak ini asli. Kali ini untung setidaknya 5 juta, bahkan bisa lebih banyak lagi. Bos, ikut aku lihat yuk. Tidak jauh, lewat 2 jalan langsung sampai. Yuk kita lihat sekarang. Kalau semua barangnya begini kondisinya, aku bisa beli semuanya. Itu. Cukup bos, ikut aku saja. Istriku di rumah itu sangat cemburuan. Wajahmu cantik persis artis. Tubuhmu seksi banget.
Kalau istriku lihat ini, pasti dia mikir yang tidak-tidak nanti. Oke, aku tunggu kamu di toko. Oke, kamu pergi lihat duluan. Ayo pergi. Uhuk. Teko Arhat Naga yang kamu sebutkan ada di sini aja. Yang Li, kamu benar-benar tidak takut mati? Ahahaha. Chen Donglin. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Kamu akan segera tahu. Semuanya maju. Patahkan kaki brengsek ini. Kamu benar-benar pikir dengan trik-trik ini sudah bisa mengalahkanku ya? Mati. Apa-apaan ini? Pelatih, kapan kamu berubah? Sehebat ini, masih mau lanjut? Karena aku bisa membuat mereka pingsan. Aku juga bisa membunuh mereka. Di antara mereka. Termasuk kamu. Kakak besar, aku salah. Aku tidak akan berani lagi nanti. Sebelumnya. Itu semua salahmu sendiri. Kalau nanti kamu berani menggangguku lagi, aku tidak akan memaafkanmu lagi. Kakak besar, mau nyerang secara diam-diam. Anak ini ya, serang diam-diam. Kamu gila ya? Serang diam-diam. Kamu tidak lihat? Seberapa hebat Yang Li, kamu tidak tahu. Mau cari mati ya? Pergi, aku tidak akan menghalangimu. Pergi sana. Gila. Bos, rumahmu ini sangat besar sekali. Kamu tinggal dengan tenang saja. Rumah ini sudah aku beli. Sudah dibeli? Rumah ini setidaknya 200 meter persegi. Setidaknya 5 juta. Aku belum pernah tinggal di rumah sebaik ini loh. Kamu tinggal di sini mulai sekarang. Cocok banget dengan nilai dirimu. Ya bos. Aku berikanmu sewa 5.000 tiap bulan. Setelah dividen tahun ini keluar, aku akan menutup selisih harga sewanya. Tidak usah. Lagi pula rumah ini memang awalnya dibeli untukmu. Nilaimu jauh lebih. Besar daripada rumah ini. Jika kau tak mau sewaanku, kalau begitu, aku tidak tinggal. Kamu terlalu banyak berutang budi padaku. Aku takut tidak sanggup membalasnya. Karena kamu bersikeras bayar sewa. Ya sudah, bayar saja. Tapi kan aku pemilik rumahnya. Jadi, jumlah sewanya yang aku tentukan. Mulai sekarang, kamu bayar aku 3.000 yuan sebulan. Bisa dibayar sekali setiap setengah tahun atau sekali setiap tahun. Cara pembayarannya terserah kamu pilih. 3.000 yuan sebulan? Lagi pula, rumah ini kosong sia-sia juga. Kamu tinggal di sini. Aku untung dapat uang sewa darimu. Kamu jangan menawar harganya ya. Yang Li, sini duduk. Toko barang antikmu baru buka sekarang. Sekarang kamu sangat membutuhkan pasokan barang. Aku dengar di Jalan Barat, pasar hantu di sana sudah dimulai. Dengan kemampuan matamu yang hebat. Siapa tahu kita dapat barang bagus. Nanti bisa isi stok toko antik. Sekarang kamu sudah jadi bos. Hal-hal seperti ini harus kamu pertimbangkan. Pasar hantu, tempat yang menjual barang-barang antik. Aku dapat barang antik bagus. Dengan begitu, aku dapat banyak uang. Malam ini aku bebas. Aku mau ikutmu ke pasar hantu. Oke, malam ini kita pergi lihat. Terima kasih banyak, bos. Kalau kamu tidak keberatan dengan keahlian masakku, aku mau pakai rumah ini untuk masakin kamu beberapa masakan andalanku. Oke. Kebetulan aku juga sedikit lapar. Oke deh, tunggu ya. Aduh, ini pertama kalinya masak untuk orang. Tidak tahu apakah cocok dengan seleramu. Enak banget. Dengar ya, Yang Li. Aku sekarang semakin penasaran sama kamu. Tapi apakah kamu merasa kalau kamu ada yang kurang di sini? Ada yang kurang? Ada yang kurang apa ya? Aku tidak butuh apapun. Kurang satu. Nyonya rumah. Oh? Gimana? Badanku bagus tidak? Bagus. Yang Lia. Gimana menurutmu tentang aku? Cantik tidak? Mau nggak aku jadi pacarmu? Bos, kamu cantik banget. Lagi pula, kamu juga sangat hebat, sangat kaya. Cuma aku nggak pantas buat kamu. Aku Aku hanya bercanda.
Ah, iya. Capek seharian nih. Istirahat lebih awal ya. Oke, kalau gitu aku antar ya. Nggak usah, aku bisa pulang sendiri. Menurutmu yang ini gimana? Lihat kualitasnya ini. Harganya agak mahal ya. Bisa lebih murah lagi nggak? Mana bos kalian? Panggil bos kalian keluar. Barang jelek apa ini di toko? Ini benar-benar toko penipu. Aku kasih tahu kalian, hari ini tak ada penyelesaian. Tunggu aku lapor kalian ke Serindak. Aku bos di sini. Kamu ada masalah? Ceritakan padaku. Masalah apa? Apa sih Chang Baojun kalian? Semua yang dijual adalah barang palsu. Kamu berani tanya aku masalah apa? Pak, jangan emosi dulu. Ada apa nih? Ceritakan padaku. Aku menghabiskan begitu banyak uang cuma dapat botol jelek ini. Kalau hari ini tak ada solusi. Kamu percaya tidak aku bakal menghancurkan toko jelek ini sampai Pak, tunggu saya sebentar ya. Saya tanya dulu keadaannya. Xuan, kemari sebentar. Ada apa sih? Bossu datang kemarin. Beli vas antik. Betul, karena aku datang membeli di toko kalian. Pastinya karena mengandalkan Chang Baoju kalian. Apa nama toko ini? Kemarin aku beli vas antik. Setelah dibawa pulang, ini barang palsu. Kamu bilang perbuatan kalian bukan salah. Itu penipuan. Apa itu? Tidak mungkin. Setiap koleksi milik Bao Zhangju, saya sendiri yang memeriksanya. Tidak ada barang palsu sama sekali. Kejadian yang kamu bicarakan ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Jangan omong kosong di sini. Botol ini sudah saya periksa kemarin. Ali itu memberitahu saya dengan jelas. Ini memang barang palsu. Kalau kamu tidak percaya, kita bisa pergi mengidentifikasinya sekarang juga. Karena ini memang botol palsu. Hanya saja teknik pemalsuannya terlalu murahan. Gimana? Kehabisan kata-kata kan? Ayo bicara masalah hari ini. Bagaimana sebenarnya mau diselesaikan? Bos, aku jual botol kuno ini. Tapi saya sudah memeriksanya. Bahannya benar-benar asli. Dan bagian penutupnya, semua motif sudah diperiksa. Tidak ada masalah sama sekali. Barang ini palsu hari ini. Jangan tegang. Ini bukan urusanmu. Serahkan padaku untuk menyelesaikannya. Kamu pasti mau ingkar ya? Ayo semuanya, kemari lihat ini. Aku beli vas antik. Bawa pulang untuk diperiksa. Hei, coba tebak apa yang terjadi. Selain penjaga tokonya yang asli, semua sisanya palsu semua. Default ini terasa ringan di tangan. Mungkin saja ada masalah juga nih. Begitu kamu bilang gitu. Kayaknya emang beneran ada masalah deh. Tuan Su, kalau toko kami ada barang palsu, aku pasti nggak bakal ingkar janji. Apalagi mengelak dari tanggung jawab. Tapi kamu bawa barang tiruan jelek. Datang ke sini bikin keributan. Kamu kira aku bodoh ya? Jangankan soal tekstur botolmu. Barang asli berkualitas baik. Mulut vas kamu ini malah pipi. Asli atau palsu langsung kelihatan. Apa maksud kamu? Kamu sengaja bawa botol buat cari masalah? Penjaga toko kami semua. Aku kenal mereka semua dengan baik. Mereka semua sudah dilatih secara profesional. Pemalsuan yang semudah ini. Ini tidak mungkin tidak terlihat. Ini cuma barang tiruan loh. Itu bukan barang dari Changi Store. Aku bayar dengan uang sungguhan. Botol suci Chang Baoju kalian yang dijual. Faktur aslinya semua ada padaku. Kamu bilang ini bukan dari tokomu? Kamu jelas mau curang, ya? Kalau hari ini kamu tidak mengaku, itu sangat mudah. Aku sekarang langsung lapor polisi. Ajak PPKM datang periksa. Nanti kita lihat mengelak ya. Di sini. Aku janji buat kalian semua. Kami jual barang antik di Chang Baoju. Semua dicek staf khusus ya. Barang palsu tidak mungkin ada. Lagi pula, Bekas lem sambungan botolmu ini, masih sangat baru. ini dibuat sangat ceroboh ya. Kalau kami sendiri yang buat palsu, Bukankah kita merusak reputasi kita sendiri? kamu Pasti kamu yang menggantinya secara diam-diam. Mungkin kamu yang mencuri itu. Ganti botol suci sekarang juga. Kamu jelas tidak mau mengaku. Tidak apa-apa. Aku akan laporkan ke polisi. Silakan lapor polisi sekarang juga. Pas banget biar polisi periksa teliti. Agar bukti Chang Baoju tidak bersalah. ayah. Jangan lapor polisi. Apa yang kamu bicarakan? Ini barang antik ratusan ribu loh. Aku mau lapor polisi sekarang juga. Tuduh mereka melakukan penipuan, menjual barang palsu. Papa, vas bunga milikmu itu. Yang menukarnya adalah aku. Apa? Tidak menyangka ternyata kamu. Papa, aku di luar. Punya hutang sedikit, jual vasemu itu saja. Aku pikir ganti dengan yang palsu. Kamu pasti tidak akan menyadarinya. Siapa yang tahu? Berapa harga jualanmu sebenarnya? 5 ribu. Anak durhaka kamu. Aku beli vas Dynasty King. Kamu jualnya cuma 5 ribu. Tuan Su, harga vas ini jauh lebih mahal. 2 tahun lagi, nilainya akan naik. Anakmu sepertinya sudah ditipu. Aku tadi seharusnya langsung lapor polisi. Aku akan membuatmu ingat. Pantas saja pemilik kedai harta karun masih muda. Pandanganmu luar biasa sekali. Bagus banget. Bungkus teko tangan monyet itu, tolong. Baik reputasi Chang Baoju kalian. Saya tetap percaya. Maaf, tuan yang hari ini. Maaf ya, di sini. Jika hari ini merusak reputasi toko, saya bayar 100.000 yuan. Bagaimana menurut Anda? Kalau itu tidak cukup, saya bisa menambah lagi. Tidak apa-apa.
Tidak apa-apa. Kedepannya, Chang Baoju kami butuh banyak bantuan bos Su. Karena ini cuma salah paham. Lebih bagus kalau dijelaskan jelas. Sayang sekali. Vas, itu harganya ratusan ribu loh. Begini saja. Vas ini baru saja terjual kemarin. Saya bisa bantu Anda cek itu. Siapa tahu masih bisa ditebus kembali. Wah, Bos Yang, jika kau benar bisa menebusnya untukku, saya tambah 300 ribu lagi. Sebagai uang, terima kasih untuk Anda. Ini juga bagus. Bantu aku dapat uang tambahan dong. Cara cari uang ini seru banget. Cepat kasih tahu Bos Yang. Vas itu dijual kemana sebenarnya? Di Jalan Nanping ada. Fei Longlu. Tapi dia bilang kepadaku, ini udah harga tertinggi loh. Kamu ditipu. Ini adalah harta dunia dari Kaisar Qianlong. Sekarang bisa laku 800 ribu. Harga naik jadi 100 riba 150 juta. Harganya tidak akan turun sampai 5 ribu. Kamu tidak paham barang antik, jadi mudah ditipu. Masih bengong apa sih? Cepat jalan dulu. Bagaimana aku akan menghajarmu nanti? Sini. Botol ini beneran sepadan. Dengan uang sebanyak ini, ya, manusia sekarang nggak jujur. Bungkusin ini untukku. Yang ini juga. Kenapa anak itu datang? Dia itu orangnya. Dia adalah Bos Long dari Fei Long. Bos, aku mau tanya sesuatu. Apa kemarin kamu dapat vas bunga? Tingginya 44. Diameter mulutnya 12. Bagian dasarnya corak biru tua. Nggak ada. Aku tidak menerima apapun. Kalian pasti salah cari orang. Hei, kemarin jelas-jelas kamu yang membeli botol milikku. Kamu bohong soal botol itu. Ini tidak punya nilai koleksi. Kok bangun? Jangan ngotot di sini ya. Orang bisa bicara apa saja. Kamu bilang aku ambil botolmu. Cepat tunjukkan buktinya ke saya dong. Tuan pemilik toko. Begini, anakku kan nggak paham aturan. Aku diam-diam menjual vas rumah. Gimana kalau begini? Soal hal ini, anggap aja aku beli pelajaran. Aku mau nambah 3.000 yuan lagi buat ambil kembali vas itu. Gimana menurutmu? Aku bilang tidak, maka tidak. Kalau kalian nyari vas di toko aku ini, banyak banget. Kalau kalian suka, bayar langsung bawa pulang aja. Tentang vas yang kamu sebutkan tadi, aku bahkan belum pernah melihatnya. Mana bisa aku carikan untukmu? Kita semua sama-sama berbisnis barang antik. Jangan terlalu keras pada orang lain. Kamu seharian tidak melakukan apa-apa. Dapat 3.000 yuan secara cuma-cuma. Tidak perlu membuat masalah ini jadi sekeras ini kan? Hei, dengar ya. Kalian mau beli atau tidak? Kalau tidak beli, cepat keluar. Jangan menghalangi bagian depan toko saya. Woi, anak muda. Dari nada bicaramu. Itu. Kamu juga paham barang antik? Kamu pikir dirimu siapa? Kamu belum tumbuh bulu sama sekali. Berani-beraninya ikut campur urusan orang lain. Baik. Hari ini aku mau lihat toko antikmu. Sebenarnya ada berapa barang asli? Tungku tembaga telinga sikat 4 sisi ini. Tungku kilin dinasti Ming ya. Tapi ini tiruan model. Nilainya cuma 500 yuan. Tungku depak emas 8 harta. Seharusnya berasal dari dinasti Qing. Tapi ini juga tiruan model. Nilainya cuma 1.000 yuan. Semua barang di rack ini. Semuanya adalah kerajinan tangan biasa. Cuma bisa menipu orang awam. Di mata kita, para ahli semuanya adalah sampah. Masa sih? Kamu ngomong-omong kosong. Jangan fitnah aku di sini. Umur kamu berapa sih? Kamu paham? Barang antik berani banget ngomong sembarangan di sini. Kamu nggak percaya ya? Kalau gitu aku jelasin ya. Tungku tembaga kamu ini. Ini tungku kirin dinasti Ming ya. 2 gagang telinga berukir. Kirin tembaga di pagoda. Warnanya juga terlihat sangat asli. Tapi ini kan hasil dari perendaman. Lagi pula direndam cuka plus asam sulfat. Lalu digosok dengan pasta gigi supaya warnanya condong ke warna tembaga. Kamu buat warna tembaga lebih nyata. Aku sengaja menguburnya di tanah. Ada noda tanah di atasnya. Nilainya cuma 500 yuan. Masa sih? 500 yuan? Hei, kamu ngomong sembarangan? Apakah aku ngomong sembarangan? Kamu bakal tahu sebentar lagi. Lalu, tunggu dupa kamu yang ini. Sepertinya itu adalah replika dupa Qing Dynasty. Ukurannya proporsional. Tingginya juga sangat pas. Itu cuma barang tiruan modern aja. Nilainya 1.000 yuan. Ya Tuhan, menakutkan banget. Siapa anak ini? Dia datang buat merusak suasana kan? Cuma dengan melirik sekilas. Bisa menyebutkan dengan tepat asli atau palsunya barang antikku. Jangan biarkan dia bicara lagi. Toko antikku akan bangkrut. Hei, anak muda. Jangan coba memutarbalikkan fakta di sini. Orang ini hebat banget. Ini barang antik asli atau palsu? Orang berbakat dalam menilai barang antik. Harus dikenal dengan tulus. Hei, kalian bicara saja langsung. Jangan anggap mimpi kosong itu nyata. Tokoku ini sudah beroperasi selama bertahun-tahun. Yang diandalkan cuma 2 kata. Kepercayaan. Hei saudara. Aku memang terima barang ini. Kalau kalian mau mengambilnya kembali, berperilaku baik. Jangan buat keributan lagi. Kalau begitu, semua orang rugi. Uhuk. Itu botol antik masa Republik ya? Ini vas Qianlong dari dinasti Qing. Berhenti. Peduli apa itu dari dinasti Qing atau dari masa Republik Tiongkok. Pokoknya begini botolnya.
memang ada di nota penerimaan barang seperti ini. Kalau kalian tidak keberatan, ayo ikut saya ambil di belakang. Lao Zhang, ada apa sih? Kok kamu bawa orang ke sini? Anak ini datang merusak papan nama. Kita semua hidup dari pekerjaan ini. Kalau nama baik kita rusak, nanti kita mau berdagang di mana? Hei bos Yang, aku tahu kau tak akan patuh. Apa mau berkelahi? Hei bocah, sudah saatnya begini. Jangan pamer sikap sombong padaku. Ayo, tangkap dia. Kamu pikir cuma dengan orang segini bisa mengalahkan saya? Saudara. Saya memang tidak adil di sini. Saya sekarang akan menyerahkan botol ini kembali kepadamu. Bosu, barangnya sudah diambil kembali. Kembalikan uang 5.000 yuan itu kepadanya. Terima kasih banyak bos Yang. Tanpa Anda di sini, aku benar-benar bingung. Aku akan transfer 300.000 padamu. Ya, terima kasih bosu. Bos Yang, ayo kita pergi. Bos Yang, dia kenapa sih? Bos Velong tiba-tiba sakit trombosis yang menyumbat pembuluh darah. Bro, tadi sebentar aku pikiranku kayak ketutupan sampai linglung sejenak. Ini salahku. Aku minta maaf sama kamu sekarang. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, jangan lagi jual barang palsu sebagai barang antik. Aku akan waspada. Yang Li, kita datangnya terlambat ya. Aku lihat banyak pedagang tutup dagang. Sepertinya tidak ada pembeli lagi. Pasar buka Rabu Sabtu. Karena kita sudah datang. Ya, sudah kita lihat saja. Biar sia-sia tanggung jawab. Baiklah, kamu yang bos. Semua ikut kata kamu. Kamu yang sebenarnya bos kan? Bahkan yang paling besar lagi. Kalau kamu benar-benar mau lihat, mending tunggu sebentar. Setelah acara ini selesai, Sudah deh. Aku lihat antik dulu ya. orang pengecut. Aku susah banget diajak ngobrol ya. Aku orangnya gampang diajak ngobrol loh. Bisa didapat cuma dengan ngobrol sebentar. Barang di lapak itu tiruan. Tidak ada yang menarik untuk dilihat. Mari kita pindah tempat lain. Bahkan bisa ketemu barang kayak gini. Hari ini dapat cuan gede banget. Bisa dapat uang banyak loh. Piring yang Li ini barang tiruan modern. Tidak ada yang layak dilihat. Bos, piringmu ini cukup unik ya. Berapa harganya? Kalau kamu beneran mau, beberapa puluh ribu yuan. Bos, harga kamu terlalu sembarangan ya. Cuma ada satu doang, cuma piring jelek ini. Berani minta 10.000? Mau ambil, ya ambil. Nggak mau, ya udah. Piring ini punya ciri khas unik. Ini cukup bagus, bisa dimainkan. Tenang aja, nggak bakal bikin kamu rugi. Baiklah. Aturan gaya barat. Barang yang terjual tidak bisa dikembalikan. Terima barangnya. Yang Li ya. Ini barang kelas 2 doang. Buat apa kamu beli ini? Bos, kamu tahu uang RMB salah cetak probabilitas seperti ini. Ini seperti mencari jarum di laut. Harganya melonjak sangat tinggi belakangan ini. Kamu tahu alasannya? Karena jumlahnya sedikit. Betul, barang langka harganya mahal. Di antara puluhan juta lembar, belum tentu ada satu lembar pun. Ini piring porselen biru putih di tanganku. Ini piring keramik zaman Qing. Kalau ini di zaman dulu, ini pasti barang cacat tak terjual. Tapi kalau sekarang, ini uang RMB cetakan salah. Yang Li, kemampuanmu luar biasa banget. Tapi coba kamu bilang yang edisi salah ini. Piring porselen biru putih sekarang. Kira-kira harganya berapa? Volume barang kiln tinggi. Harganya sekitar 80,90 juta. Tapi barang cacat ini sangat jarang ditemukan. Harganya bisa 2 kali lipat lagi. Kalau ketemu pembeli suka koleksi barang unik, siapa tahu bisa lebih tinggi. Kamu dapat untung ratusan kali lipat. Aku bos besar,
belajar banyak hari ini. Ayo pergi. Hey, kalian tunggu sebentar. Tadi aku main ponsel, agak fokus. Piring ini aku beli mahal banget. 10.000 yuan. Kalian tidak boleh mengambilnya. Apa maksudmu sih? Piring ini aku beli 50.000. Aku salah tadi, tawar 10.000. Kalau kamu benar-benar mau, 60.000, kamu ambil saja. Kamu ini bos kok bisa ingkar janji begitu. Lagi pula aturan pasar hantu Jalan Barat. Setelah transaksi disepakati, tidak bisa dibatalkan. Kamu sudah menerima uangnya. Ini bukan urusanmu lagi. Kenapa harus tambah uang? Pasar hantu Jalan Barat, patuh aturan. Kalau kamu berbuat ini, nggak bisa masuk lagi. Saya tidak peduli. Aturan Jalan Barat adalah aturan mereka, aturan saya juga aturan saya sendiri. Piring ini 10.000, tidak mungkin. Lagi pula, lihat kalian berdua, ini pasti barang murah. Jadi, saya biarkan kalian ambil saja, saya sangat rugi. Di dunia perdagangan barang antik, yang penting adalah pandangan dan hati. Barang berharga banyak di dunia. Setiap orang mengandalkan kemampuan masing-masing. Apakah kamu rugi atau tidak? Ini sama sekali bukan urusan kita. Lagi pula, piring lebih 10.000. Kamu akan kembalikan selisih harganya kan? Saya tidak peduli soal itu. Piring ini diambil dari lapak saya. Kalian harus bayar uang tambahan. Aku kembalikan uang kalian. Kamu. Ya sudah, 60.000 yuan saja. Tapi saya katakan terlebih dahulu, setelah transaksi selesai tidak bisa dikembalikan. Ini sudah dilanggar aturan. Apakah kamu tidak ragu menambah gaji untuknya? Apakah harganya sudah terlalu rendah? 6.000 itu harga tadi. Kamu pasti tahu harga piring ini. Kalau kamu benar-benar mau, aku rela rugi sedikit. Aku minta setengah hargamu. Setelah itu, aku tidak akan mempersulit. Kamu juga bisa dapat untung gratis. Aku juga dapat keuntungan kecil. Gimana menurutmu? Apa maksudmu sih, bos? Baru saja kita sepakati 60.000. Sekarang kamu tiba-tiba naikkan harga. Minta setengah dari harga jual kita. Kamu lupa aturan barang antik? Jangan banyak omong. Mau atau tidak. Piring ini cuma ada satu. Kalau kamu tidak mau, banyak orang lain yang mau. Kalau menurutmu begitu, aku bagi setengah hargamu. Tapi, aku ada satu syarat. Yang Li, kamu tidak boleh menuruti dia. Jangan memanjakan dia seperti ini. Itu kan syarat apa itu? Syaratnya sangat sederhana. Jual piring keramik biru putih. Kalau ada orang yang membelinya, aku cuma ambil separuh uangnya. Tapi untuk menutupi kerugianku, aku ambil satu barangmu. Kalau tidak ada yang mau mengambilnya, piring porselen biru putih ini, aku kembalikan padamu utuh. Gimana? Pasti dia bodoh ya? Semua barangku kerajinan modern. Bisa laku mahal, apalagi satu. Boleh dikasih aja secara cuma-cuma. Oke, ikut apa yang kamu katakan. Kalau piring ini laku terjual, kita berdua bagi dua sama rata. Pilih apa aja di lapak ini. Semuanya. Aku bertaruh dengan pedagang ini. Semuanya sudah melihatnya. Sekarang aku jual di sini. Barang ini, Yang ada di tanganku. yaitu piring porselen biru putih ini. Barang di tanganku ini adalah cacat pabrik kerajaan Qing. Semua orang datang ke Jalan Barat. Dia paham koleksi barang antik. Harga porselen Qing sekitar 800.000. Meskipun ini barang cacat di tanganku. Tapi nilai koleksinya lebih baik dari keramik resmi. Barang cacat dari pabrik porselen itu barang rongsokan yang dibakar kan? Dulu itu jelas barang rongsokan. Ini barang langka sekarang. Kamu tahu uang palsu kan? Barang ini sama persis dengan itu. Adik muda, saya tertarik piringmu ini. Kasih harga dasar dong. Kalau harganya cocok, saya akan membelinya langsung sekarang. Harga dasarnya 850.000. Saya suka banget lihat piring ini. Harga tetap 900.000. Karena tidak ada yang menawar lagi. Piring keramik biru ini di tanganku. Dibeli bos ini. Yang Li, kamu yakin mau menjualnya? Iya. Ayo pindai kode QR. Dompetku dapat 900.000. Oke, ini 900.000 yuan. Saya berikan setengahnya untukmu. Uang masuk ke dompet. Uang 450.000 sudah masuk rekening. Jadi barang ini aku bawa, ya. Bawa aja, bawa aja. Yang Li hanya punya satu kotak. Bisakah kita ganti rugi? Piring porselen. Aduh, hari ini aku rugi besar. Barang ini aku bawa pergi ya. Kamu jangan menyesal loh ya. Kalau kamu suka, besok aku kasih kamu satu deh. Bagus kalau kamu tidak menyesal. Aku bicara jujur sama kamu. Barang ini lebih mahal dari piring tadi. Barang ini, aku belinya per kilogram. Sepertinya kamu salah kali ini.
Kotak bedak ini ternyata emas murni. Ya, Ini selir kesayangan Jaking Wula. Kotak bedak milik Nala. Seluruh kotak ini emas murni dan kandungan emasnya sangat tinggi. Ini benda dari masa Jaking. Mana mungkin nilainya tidak tinggi? Yang Li, kamu hebat banget sih. Kamu dapat kesempatan besar ini. Kamu benar-benar pembawa keberuntungan buat aku. Ada suku cadang dijual di pasar. Jepit rambut yang nilainya paling rendah. Harga lelangnya mencapai 1,5 juta yuan. Kotak bedak ini. Harganya lebih tinggi dari jepit rambut itu. Dari mana sih orang norak ini? Mata kamu tajam banget sih. Sudah sampai di rumah nenek. Anak muda. Barang ini aku suka banget. Asal kamu mau jual. Aku bisa beli sekarang 1,7 juta. Jika dijual sebagai satu set Harganya jauh lebih tinggi dari itu. porselen biru putih tadi itu, Kamu sudah dapat rezeki nomplok. Yang ini mendingan nggak usah deh. Ayo pergi. Hari ini kita datang ke sini. Ada juga hasilnya. Kotak perhiasan emas ini laku mahal. Kalau gitu, hari ini nggak sia-sia datang. Kamu nggak bisa masuk. Kami nggak akan menahan kamu lagi. Anggap saja kamu beli pelajaran. Anggap saja kamu beli pelajaran. Aduh. aduh, kotak bedak emasku. Lukisan lambang ayam milikku. Aduh, lukisan lambang ayam milikku. Orang tadi itu hebat banget sih. Dia cuma melirik sekilas. Bisa langsung bedakan asli dan palsu. Nggak tahu dia ahli dari mana. Kelihatannya umurnya masih muda. Tapi pandangannya tajam banget. Penilai lelang datang cari barang. Adik muda, tunggu sebentar. Haha, halo adik muda. Nama saya Ma Pingqing. Saya seorang kolektor. Saya lihat kemampuan adik. Benar-benar sangat membuka mata saya. Kamu datang untuk kotak perhiasan emas. Maaf ya, barang itu tidak saya jual. Hei adik muda, kamu salah paham. Walaupun kotak emas ini berharga, orang baik tidak ambil barang. Saya buru-buru datang ke sini, saya kagum sama ketajaman pandangan adik. Orang pandai di dunia antik. Sangat jarang ditemukan. Adik masih sangat muda. Aku tak tahu rencana masa depan. Kamu tenang saja. Soal tunjangan, kamu pasti kuat. Kalau memang kamu datang merekrut orang, Yang Li itu orang saya. Mana mungkin bisa kamu bawa pergi? Bos Ma. Kamu merekrut orangku di hadapanku. Apakah ini kurang pas ya? Maaf ya, saya sudah ada kerjaan. Bos saya ada di sini sekarang. Maaf, saya terlalu lancang tadi. Menurutmu begini bisa tidak? Saya ada sebuah pesta. Mau ajak kamu jadi konsultan. Tentu saja kalau kamu tertarik. Ini kesempatan yang saya berikan sekali. Kalau begitu, aku dapat kesempatan lagi buat uang. Pasti harus datang deh. Kebetulan saya ada waktu. Bisa menemani kamu ikut pesta itu. Terima kasih banyak deh. Kita sama-sama dapat yang dibutuhkan saja. Berarti saya juga ikut ya? Boleh, ayo pergi bareng. Lagi pula tidak ada apa-apanya kok. Oke. Kita mau pergi ke lelang kan? Kamu datang ke kedai teh minum? Kucing punya jalannya, anjing punya jalannya. Minum teh, pilih teh, Shaoxiang. Ziarah harus ke Gunung Lizi. Setiap bidang punya kesulitan sendiri. Oh, saya mengerti. Yang Li sangat cakap dan teliti. Ini juga bahasa gaul jalanan. Aku bahkan tak bisa ceritakan semua. Yang Li malah paham banget. Aku salah lihat hari ini juga. Teh punya makna mendalam. Di dalam gua, semua dunia bawah. Jika ingin menempuh jalan Guanyin, harus tanya jalan sama anak kecil. Aku tak tahu jalan tehmu, kawan. Atau jalan Guanyin ya? Namaku Yang Li. Halo, apakah kalian punya stiker pintu? Baik. Wah, kedai teh sekecil ini? Wah, tempat ini luar biasa. Ini ternyata lelang skala menengah kecil. Sepertinya ini adalah lelang pribadi ya. Barang lelang seperti ini biasanya. Ini semua barang langka. Kudengar bahkan beberapa perunggu pun ada bisa muncul di tempat seperti ini. Ayo kita cari tempat duduk dulu, menunggu lelang dimulai. Adik kecil, kamu tahu aturan lelang ini tidak? Tidak tahu. Kalau begitu aku secara singkat beritahu kamu ya. Kedai teh Shaoxiang sudah ada sejak zaman dulu sekali. Setiap lelang dibagi menjadi 3 babak. Babak pertama ada 10 barang lelang. Setiap nilai dan kualitasnya penting. Babak kedua ada 7 barang lelang. 7 barang ini masing-masing di luar. Bisa jadi barang andalan toko. Teh di Xiangxiang sangat enak. Dari apa yang kamu maksud? Masih ada yang lebih bagus lagi? Iya, benar. Babak ketiga berisi barang-barang kualitas sempurna. Hanya segelintir orang yang sangat sedikit bisa ikut lelang ini. Berapa harga Tuan Ma hari ini? Aku? Itu tergantung padamu.
Asalkan dapat barang bagus. Aku sudah sangat puas. Dapatkan barang bagus di lelang pribadi. Dapat untung jutaan. Uhaha. Kamu terlalu melebih-lebihkan kemampuanku deh. Lelang selalu yang tertinggi menang. Meskipun aku bisa lihat sedikit, tetap kalah sama uang orang lain. Banyak banget. Kamu tenang saja soal ini. Harga untuk satu barang kelas atas. Saya masih punya. Hei Yang Li. Kamu bilang, harga satu barang kelas atas ini kira-kira berapa harganya ya? Tidak tahu. Diperkirakan butuh puluhan juta. Satu barang bagus, harganya jutaan. Kalau itu barang kualitas tertinggi, bukankah sudah melebihi 100 juta? Para tamu terhormat, waktu yang baik sudah tiba. Kedai teh Xiao Xiang sekarang akan ditutup. Para tamu perhatikan dan bunyikan lonceng. Jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Kenapa belum mulai? Semua lelang zaman ini. Semua menggunakan suara gong sebagai tanda. Satu bunyi berarti syuting mulai. 3 bunyi, mulai. Tradisi ini sudah ada sejak lama. Dan semua orang umumnya menganggap suara gong ini momen penting. Ini hal yang sangat berkesan. Oh, aku bilang orang mau menikah. Kenapa ada suara gong sepanjang pagi? Para bos sekalian, saya pembawa lelang hari ini. Semua sudah tahu aturan teh Xiao Xiang. Kalian masing-masing tawarkan harga penawar tertinggi yang berhak mendapatkan. Pukul gong 3 kali, lelang berhasil. Semua pemenang lelang nantinya. Kamu bayar di belakang ya, mengambil barang lelang. Silakan duduk semua. Siapa yang punya gaya sebesar ini? Orang ini adalah Tuan 8 di dunia barang antik. Semua orang hormati Tuan 8, ya? Oh, pantas saja. 8Y terkenal. Setiap kali dia muncul, pasti ada barang berkualitas tertinggi. Ternyata ini Tuan 8 yang misterius. Tuan 8 selalu menjadi penjual. Setiap hasilku adalah yang terbaik. Dan dia selalu sangat misterius. Gak ada yang tahu asal barangnya. Bukankah Tuan 8 itu penjual? Tapi di mejanya, kenapa? Masih ada satu yang diletakkan. Kartu tangan giok putih. Jangan remehkan kartu tangan ini. Kartu ini khusus untuk Tuan 8. Seluruhnya dibuat dari giok putih murni. Bahan mutiara putih berkualitas tinggi. Biaya pembuatannya sudah jutaan loh. Jika mereka memasuki fase panas, cukup angkat kartu tawar saja. Kita bisa tentukan barang lelang itu. Kalau Pak Bas sendiri menginginkannya, barangnya langsung dikirim ke sini. Oh, pantesan aja acaranya sebesar ini. Ngomong-ngomong, kok ini belum mulai juga sih? Harus tunggu Pak Ba bicara. Karena dia sudah datang, kita tetap harus kasih muka kepadanya. Masih menunggu apa lagi? Semua orang sudah datang kan? Karena Pak Bas sudah terburu-buru. Baiklah, kita mulai sekarang. Ini barang lelang pertama hari ini. Ini botol keramik 3 warna. Ini karya Kangxi dinasti Qing. Ini benar-benar yang terbaik. Harga awal lelang adalah 500.000. Setiap kenaikan harga minimal 20.000 barang untuk penawar harga tertinggi. Wah, warna kacang merah ini sangat jarang ditemukan loh. Ini sangat sulit dibuat. Dan juga siklusnya lama. Teknik pembuatannya sangat mahir. Yang Li, kok diam banget sih? Kenapa nggak ada yang tawar? Barang ini kondisinya biasa aja. Masih ada yang lebih bagus nanti. Wajar nggak ada yang mau menawar. Ngomong nih, sampah ini tidak perlu dibawa. Ini cuma buang-buang waktu kita aja. Babak pertama ini, cepat lewati aja. Sepertinya babak pertama bakal langsung dilewati. Orang ini kamu kenal? Tuan muda keluarga Liu, Liu Zhengping. Keluarga Liu pemimpin antik selalu. Tuan Liu sangat pintar sejak kecil. Kemampuannya bahkan luar biasa. Namanya juga cukup terkenal. Teman-teman, alur acara kita hari ini mungkin ada sedikit perubahan. Barang pertama kita di lelang terakhir. Oh iya, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kalau ada barang yang kamu suka, asalkan Liu Zhengping suka dia, kamu nggak perlu kasih tahu aku. Tentu aku juga nggak akan foto. Bahkan kamu pun nggak berani menawar. Kekuatan keluarga Liu sangat besar. Siapa yang berani menawar dia? Iya benar. Sekarang, barang lelang kedua kita, silakan. Bagus. Ini barang yang sangat bagus. Kipas Kunlun Giok ini hadiah Persia milik Kaisar Qianlong. Kipas ini terbuat dari giok murni. Kipas ini dari sutra berkualitas tinggi.
Harga awal lelangnya 2 juta. Adik kecil, menurutmu kipas giok Kunlun ini bagus? Memang sangat langka. Kipas giok langka. Barang langka itu mahal loh. Bawa pulang untuk dikoleksi. Nanti nilainya akan naik banyak. 2,2 juta. Aku dengar kamu suka barang elegan. Kipas Kunlun Gyeokjing ini. Apakah kamu suka? Barangnya memang bagus. Aku suka yang otomatis merekam. Tak perlu Tuan Liu mengeluarkan uang. Harga tetap 5 juta. Kipas ini aku ambil. Terima kasih atas kesabaran kalian. Aku beli barang ini untuk senyumnya. Jika ada minat di lelang berikutnya, saya Liu akan mengalah sedikit. Kenapa Yu Yue ada di sini? Apakah dia dipaksa oleh Liu Zhengping? 6 juta. Bocah ini gila. Berani-beraninya merebut dari Tuan Muda Liu. Kipas Kunlun Yuching ini. Asalnya dia dari mana sih? Tuan Liu sombong sejak kecil. Bocah ini mempermalukan Tuan Muda Liu. Pasti akan ada adegan seru nanti. Belum tentu. Berani menantang Tuan Muda Liu. Mungkin anak ini bukan orang sembarangan. Adik kecil, maksudmu apa? Kamu juga mau kipas Yuking Kunlun? Iya, benar. Kenapa dia bisa datang ke sini? Dia datang untuk melihat barang antik? Aduh, orang bodoh ini, kamu tidak tahu siapa Liu Zhengping? Berani merebut barang darinya. Wah, kamu cukup percaya diri ya. Aku mau lihat sendiri. Di kota yang ini, siapa yang berani melawan keluarga Liuku? Aku sendiri juga suka mengoleksi kipas. Mohon Tuan Liu beri perhatian. Aku mau lihat. Kau punya kekuatan lawan keluarga Liu? 10 juta. Kipas ini. Aku pasti mendapatkannya. Ini cukup menarik ya. Tuan Muda Yang Li, bukan sekarang. Bisa kamu menyinggung. Jangan bertindak gegabah karena emosi sesaat dan membuat keluarga Liu marah besar. Meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, jangan biarkan keluargamu khawatir sia-sia. Nilai kipas ini cuma 8 juta. Jangan buang uang. Memang tidak sepadan. Baiklah. Aku tidak ikut lelang lagi. Saya mundur. Sekarang saya umumkan, kipas ini didapat Tuan Liu. Ini barang lelang terakhir kita. Aduh, ada Liu Zhengping di sini. Barang terakhir ini mungkin sama dengan berjodoh dengan kita. Usaha diatur oleh manusia. Hasil ditentukan oleh Tuhan saja. Ini segel naga Kaisar Liu Li. Harga awal lelang adalah 12 juta. Segel kepala naga Kaisar Liu Li Wanji. Barang kelas atas zaman dinasti Song. Nilainya mencapai 50 juta. 20 juta dong. Tuan Yang menawar 20 juta. Adik kecil. Barang ini tidak berharga. Semua bahannya terbuat dari kaca. Beberapa orang nih. Salah menilai barang tapi tidak sadar. Semua di sini adalah ahli. Kalau ini benar-benar barang berharga, mana mungkin giliran kalian mendapatkannya? Semuanya. Kalau tidak ada yang ikut menawar, barang ini akan menjadi milik adik kecil ini. Terima kasih atas penghargaan semuanya. Kalau tidak ada yang ikut menawar, maka segel kepala naga ini saya akan memenangkan lelangnya. Tamu terhormat ini, selamat. Patung naga emas ini jadi milikmu. Adik kecil, kamu benar-benar suka segel kepala naga ini. Aku tidak berbohong pada Tuan Delapan. Segel kepala naga ini, saya benar-benar menyukainya. Aku pasti beli ini. Baik, segel kepala naga ini. Tuan Ba berikan kepadamu. Wah, Tuan Ba benar-benar dermawan sekali. Iya betul. Ini barang 20 juta loh. Tuan Ba memberikannya begitu saja kepadaku. Lagi pula jual kembali. Untung 50 juta. Ini kesempatan langka banget. Oh, terima kasih banyak Tuan Ba. Nanti kalau Tuan Ba butuh saya. Terima kasih hari ini, saya ingat. Baik. Hei, adik kecil disukai Pak Delapan. Kesuksesan besar sudah di depan mata. Sudah tercapai. Tidak menyangka Tuan Ba ternyata sangat dermawan begitu. Barang jutaan langsung dikasih cuma-cuma. Nanti dengan adanya Tuan Ba, hubungan ini kita di dunia barang antik pasti sudah punya posisi yang kokoh. Lelangnya sudah selesai. Ayo kita pergi. Anak ini memang bagus. Diberi beberapa tahun lagi untuk berkembang. Siapa tahu jauh lebih hebat dariku. Pak Ba, di kalangan generasi muda, banyak yang punya bakat luar biasa. Kenapa kamu begitu suka anak ini? Kadang-kadang, saat kamu melihat bakat seseorang, tidak boleh hanya melihat dengan mata,
Kalau begitu, kamu seringkali akan terbatasi. Tidak pakai mata? Lalu pakai apa untuk melihat? Bakatmu terlalu buruk. Kamu tidak akan mengerti. Aku yakin sama dia. Yang Li, penampilanmu malam ini membuatku terpana. Tapi kemampuanmu melihat barang sangat hebat. Nanti akan banyak orang ingin merekrutmu. Kamu jangan-jangan mau pindah kerja kan? Bos, aku ini orangmu loh. Kamu mau aku pindah kerja? Atau tidak mau? Tentu saja tidak mau. Kamu cantik sekali. Mana mungkin aku rela meninggalkanmu. Syukurlah kalau begitu. Halo ya? Baik, aku mengerti. Yang Li, aku mau minta tolong bantu aku sebentar. Bantuan apa itu? Aku mau kamu berpura-pura jadi pacarku. Ayo, ikut aku makan bareng yuk. Berpura-pura jadi pacarmu? Berarti kita harus beli sesuatu dong. Tidak boleh datang tanpa membawa sesuatu. Jangan jadi pacarku. Tunjukkan performa yang baik ya. Aku pasti tidak akan merugikan kamu. Baik, aku akan bekerja sama denganmu. Ayo pergi. Kan? Cuaca di luar agak dingin. Aku pesankan dapur buatkanmu sup jahe. Cepat minum selagi masih hangat. Bang, di luar suhunya hampir 20 derajat. Kamu bilang ini cuaca mulai dingin? Biarkan aku memperkenalkan. Ini adalah Luo Xiao. Keluarganya berbisnis batu giok. Luo Xiao, ini pacarku Yang Li. Dia bekerja sebagai penilai barang antik. Dia juga ahli batu giok. Kerja sama Luo Xiao. Pasti. Haha, sudah datang juga. Ya sudah, duduk saja. Aku juga mau bicara dengan Shiwen. Nggak usah. Aku bukan datang makan hari ini. Nah, aku datang hari ini. Utamanya, mau kasih tahu kamu. Nggak ada kesempatan buat kita. Kamu juga udah lihat kan? Aku udah punya pacar. Jadi, tolong jangan cari aku lagi. Aku udah punya pacar. Jadi, jangan cari aku lagi ya. Kenapa kamu malah lebih milih cari di mana cowok itu? Aku punya penampilan keren banget. Punya latar belakang baik. Lagi pula, aku setia banget sama kamu. Aku kalah di mana sih si cowok ini? Dia cuma punya wajah ganteng doang. Malah bisa menandingi aku. Rogue, kita tidak ada hubungan. Nggak akan terjadi apa-apa nanti. Jadi, Jangan ganggu aku lagi, mulai sekarang. Shiwen, apa maksud ucapanmu itu? Kenapa pilih pria muda? Daripada kasih aku kesempatan sekali aja, Aku suka. nggak ada urusan sama kamu. Pergi sana. Tunggu sebentar. Ada satu hal lagi. Apa itu? Inikah giok darah paling langka? Wah, sepotong giok darah ini harganya jutaan ya. Liontin giok palsu ini 2.000 yuan. Shiwen, aku cuma mau kamu tahu. Asalkan kamu mau beri aku kesempatan. Kamu dapetin apapun yang kamu mau. Kamu ini ketawa aja. Kamu ketawa apa sih? Untuk orang sepertimu. Jangan bilang mau beli giok. Tali di giok ini ya. Kamu sanggup membelinya? Kita bukan dari dunia yang sama. Hari ini, aku kasih tahu kamu perbedaan dunia ini. Rock, aku cari siapa itu urusanku. Tidak ada hubungannya denganmu. Dan aku mau kasih tahu kamu, jangan selalu anggap semua hal pasti. Di dunia ini, tidak semua barang bisa dibeli dengan uang. Jangan ganggu aku lagi ya. Shiwen, ketulusanku. Masa kamu tidak bisa lihat? Aku benar-benar tidak mengerti. Aku lebih jelek darinya ya. Aku memang tidak punya uang, tapi kalau mau memberi kalung, pasti tidak akan memberi barang palsu. Itu bakal terlihat sangat tidak tulus. Apa maksudmu sih? Siapa bilang ini palsu? Aku kasih tahu kamu. Ini pesanan khususku. Lebih baik kamu bicara sopan. Aku beri muka. Jangan sok keras. Kamu bilang ini dibuat khusus. Tapi menurutku, batu giok milikmu ini kok nggak ada warna sama sekali? Tidak ada katun di dalamnya. Batu giokmu ini pasti diwarnai. Barang sampah tetap barang sampah. Tidak akan pernah bisa menjadi alami. Itu tidak mungkin. Adik kelas cewek ini. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Begini, aku janji. Nanti aku ganti yang asli buatmu. Ganti yang lebih mahal. Luoke, jangan janji padaku. Kalung ini, aku tak peduli. Aku harap jangan ganggu aku lagi. Ini salahmu. Shiwen tidak bersamaku. Apa dasar kamu mengatakan ini palsu? Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tes di mana saja. Aku percaya hasilnya sama.
Hasil pengecekannya pasti sama. Yang palsu tetaplah palsu. Tidak akan pernah menjadi asli selamanya. Sayang, sudah larut. Ayo kita pulang dan istirahat. Yang Lee, kan? Aku ingat kamu, tunggu saja. Aku akan membuatmu tahu. Akibatnya kalau berani merebut wanita dariku, Yang Lee, terima kasih hari ini. Kalau tidak, aku pasti pusing sekali. senang bisa bantu bos selesaikan masalah. Ayo, aku antar kamu pulang dulu. Besok ikut aku ke TV ya. Ayo pergi. Semalam kamu juga tidak memberitahuku. Kenapa kita datang ke stasiun TV? Identifikasi barang antik. Identifikasi barang antik. Jadi identifikasi barang antik itu Kenapa harus ke stasiun TV? karena aku khusus mendaftarkanmu Lomba Antik TV. Terima kasih bos masih memikirkan kepentinganku. Tapi aku tidak perlu ikut lomba semacam ini. Hei, jangan terburu-buru menolak dulu. Hari ini aku analisis semuanya untuk dividenmu baru akhir tahun. Tapi Perawatan kakekmu pasca pulang RS. Termasuk biaya untuk menyewa perawat. Ini semua biaya yang lumayan besar. Lomba penilaian barang antik hadiah utama 5 juta rupiah. Kamu bisa pilih barang di sini. Aku yakin dengan kemampuanmu pasti bisa memenangkan juara pertama. Nanti saat itu uang bukan lagi masalah rumit. acara ini bisa ada kecurangan loh. Mengenai masalah kecurangan itu kamu tidak perlu khawatir. Karena acara ini diselenggarakan banyak pihak. Jadi sama sekali tidak ada kecurangan. Hadiah juara pertama 5 juta ini cukup menarik sekali. Demi bisa mendapatkan lebih banyak uang. Kalau gitu ikut aja. Lagi pula aku juara pertama anak jenius. Pasti mudah banget diraih. Ah. Aku setuju. Aku ikut lomba ini. Ya, ayo. Ayo pergi. Aduh. Acara identifikasi barang antik ini makin lama makin mundur aja. Siapapun bisa ikut lomba ini. Iya bener, HMPH. Kamu bilang kamu orang sembarangan ya? Lu oke? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku kasih tahu kamu. Hari ini ada aku di sini. Jangan harap lolos ya. Pamer aja dulu kamu. Nanti pas naik ke panggung, aku bakal kasih tahu kamu. Di dunia ini, Apa itu perbedaan yang sangat jauh? Baik, untuk lomba kita kali ini, undang juri. Li Taiyang, Feng Tianyang. Mari kita berikan tepuk tangan. Sambut kedatangan para ahli ini. Aturan lomba di babak ini sangat sederhana. Kita peserta dari berbagai tempat. Pilih barang asli dari 10 barang. Maka kamu menang. Siapa yang menghabiskan waktu lebih singkat bisa langsung masuk ke babak berikutnya. hei anak muda, dengar tidak? Yang tercepat akan lolos. Jujur saja aku katakan padamu, lomba ini diatur oleh keluargaku. Hadiah, uang, dan barang antik nanti. Aku sama sekali tidak tertarik. Begini, kamu paham situasinya dong? Serahkan Lin Shiwen padaku. Aku cuma perlu angkat tangan sedikit, yuk kita naik level bareng. Oh ya, bagi orang rendahan sepertimu, seumur hidupku tidak makan minum. Paling banyak cuma bisa minuman, sekitar 1 juta lah. Kamu pikir baik-baik ya. Aku mau jadi juara pertama. Tidak perlu kamu ikut campur. Tidak tahu siapa yang kasih keberanianmu. Kamu pikir peserta itu bodoh? Asosiasi barang antik sudah datang. Banyak sekali juri. Siapa yang tidak punya murid langsung? Kamu mau rebut juara? Peserta kita sudah naik panggung bertanding. Sekarang acara resmi dimulai. Mari kita tunggu dan lihat hasilnya. Yang Li, semangat. Jaga ketenangan pikiran. Aku yakin kamu bisa juara pertama. Dia juga ikut lomba? Kamu kelihatannya nggak paham ya. Kelihatannya bodoh-bodoh saja. Pembawa acara, saya sudah melihat semuanya. Sudah selesai melihat secepat itu? Mana mungkin bisa begitu? Orang ini pasti bikin keributan. Semua di panggung ini palsu. Hanya butuh 10 detik loh. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Dia tadi cuma melihat sekali saja. Juga tidak menyentuh barang apapun. Aku tidak salah lihat kan? Enggak. Pasti dia cari perhatian. Manfaatkan acara ini untuk exposure. Semua orang tidak perlu kaget ya. Orang ini cuma ngomong sembarangan. Menurut saya sih, dia takut nanti malu. Sekarang dia ngomong sembarangan kasih kesimpulan. Menunggu untuk mundur dari lomba. Aku udah bilang, semua barang di panggung ini palsu. Di panggung kita ada 1 peserta. Hanya butuh waktu 10 detik. Sudah selesai mengidentifikasi semua barang antik. Sangat tidak bisa dipercaya. Ayo juri kita lihat sekarang. Apakah jawabannya benar atau tidak?
Setelah juri kita melakukan pengecekan, semua jawaban peserta ini benar. Yang Li, hebat sekali. Aku yakin kamu juara pertama. Boleh tanya babak selanjutnya? Masih punya kepercayaan diri seperti ini? Bisa menyelesaikan identifikasi dengan cepat lagi? Aku datang untuk jadi yang pertama. Kami menantikan penampilan hebatmu. Yang Li, di babak ini aku pasti akan mengalahkanmu. Babak terakhir, kami adalah penilai acara ini. Membawa barang kesayangan masing-masing. Siapa yang identifikasi jumlah terbanyak? Yang tercepat, dia pemenang akhirnya. Mari sambut penilai barang pertama, Nona Liki. Lihat kejutan apa yang dia bawa. Nona Liki. Bukankah dia teman kuliahku dulu? Dia selalu meremehkanku sejak dulu. Tunggu, aku tidak mau dinilai lagi. Nona Lee Sin. Kenapa jadi tidak mau diidentifikasi? Aku datang ke lomba kalian karena aku percaya kualitas lomba kalian. Tapi kalau di lomba kalian semua orang muda seperti ini, aku meragukan profesionalisme kalian. Jadi aku tidak ikut penilaian lagi. Kamu meragukan profesionalisme lomba ini. Kamu bahkan belum mencoba sama sekali. Bagaimana kamu dapat kesimpulan ini? Aku cuma tidak percaya padamu. Kalau kamu merasa aku terlalu muda, keluarkan saja barangnya. Seberapa kemampuanku. Kamu akan tahu begitu melihat hasilnya. Nona Lee. Kamu benar sekali. Dia brengsek yang ngomong sembarangan. Begini, kalau kamu percaya padaku, kamu bisa biarkan aku menilainya dulu. Kalau tidak bisa, Kami punya ahli penilai barang antik. bisa biarkan mereka memeriksakannya untukmu. Tidak usah. Maaf ya, aku tidak percaya kemampuanmu. Menurutku, kamu tidak mau mengidentifikasinya. Tapi kamu tidak berani kan? Kalau di depan banyak orang ini, aku berhasil mengidentifikasinya. Membuat kamu tidak bisa menutupi muka. Pasti sangat memalukan kan? Baik, aku akan memeriksamu sekarang. Kalau kamu tidak bisa mengidentifikasinya, aku nggak peduli tim program kalian. Kalian harus jelaskan padaku. Gucci porselen ini sangat berharga bagiku. Kalau kamu tidak bisa mengidentifikasinya, itu semua salahmu sendiri. Jangan bicara omong kosong. Itu otomatis dianggap kamu gagal. Nona Lee, ucapanmu sangat benar. Dia memang suka ngomong sembarangan. Aku sarankan kamu pergi sekarang. Jangan sampai malu saat acara tayang. Tutup mulutmu. Nona Lee, aku sudah selesai mengidentifikasinya. Ini benda zaman Republik Tiongkok. Tidak ada ciri khas khusus. Bagimu, mungkin terasa semakin berharga, tapi dari segi harga, benda ini terlihat sangat biasa saja. Aku bicara jujur padamu. Gucci ini bukan masa Republik Tiongkok. Nona Lee, kamu tidak mau menungguku selesai bicara? Apalagi yang mau kamu katakan? Yang ingin aku sampaikan adalah, ini tampilan luarnya era Republik Tiongkok, tapi di dalamnya tersimpan rahasia besar. Ini teknik pembalik yang sangat langka. Yang tersembunyi di dalamnya adalah barang peninggalan era dinasti Ming. Aku tidak salah kan? Apa itu teknik pembalik? Aku pernah membacanya di buku. Meniru barang berharga jadi biasa. Untuk menyembunyikannya. Ternyata begitu. Lalu bagaimana dia bisa menyadarinya? Apa maksud ucapanmu itu? Maaf ya, bukan. Kamu sok pamer banget sih. Aduh, hari ini aku buka mata. Serius, aku benar-benar ingin memberimu penghargaan. Juara sok pamer. Kurang wawasan. Nona Lee ingin kita rasakan. Maaf mengganggu. Dia gila ya. Lihat kan, yang ku katakan benar. Orang ini, aku tak paham menilai barang antik. Dia sengaja mengacau. Satpam, bawa orang ini pergi. Tidak, botol porselen ini. Ini adalah botol bermotif naga. Benar, ini adalah benda dari periode Wanli. Botol naga dari Kaisar Shenzong. Tidak sangka, seumur hidupku lihat identifikasi hebat di acara lomba. Benar, aku juga awalnya mengira dia cuma datang untuk mengacaukan. Tak sangka, dia seorang master rakyat. Keren banget. Yang Li, kamu hebat sekali. Ternyata aku tidak salah menilaimu. Orang bisa bicara apa saja. Apa yang kamu katakan? Aku setuju. Kalau begitu jelaskan padaku. Mengapa botol Ming punya casing Republik Tiongkok? Botol bergambar pola jaring ini terus diwariskan sampai masa Republik Tiongkok. Untung jatuh ke tangan Yan Ixisan. Dia khawatir botol ini terlalu berharga. Ada orang yang mengincarnya. Tapi dia sangat menyukainya. Lapisi dengan gaya Tiongkok lama. Kamu, bagaimana kamu tahu itu? Ternyata ucapanmu benar sekali. Maaf atas prasangka aku sebelumnya. Kamu. Tidak apa-apa. Saatnya aku turun dari panggung.
Mari kita panggil pesenam kedua. Kalau aku tidak salah lihat, kotak ini barang akhir dinasti Qing. Kalian lihat tutup kotak lukisan gunung. Cat emasnya dihias dengan lembut. Desain seperti ini. Ini populer di akhir dinasti Qing. Membawa acara, aku sudah selesai mengidentifikasinya. Kotak ini seluruhnya dilapisi pernis mutiara. Seharusnya bukan harga masa dinasti Qing. Ini barang masa dinasti Ming Wanli. Kondisinya terjaga sangat sempurna. Jika disimpan dengan baik, masih ada ruang harga naik besar. Omong kosong soal harga barang ini, aku pasti tidak salah lihat. Ini pasti masa akhir dinasti Qing. Apakah aku ngomong sembarangan? Nanti hasilnya keluar, kita tahu. Sekarang saya umumkan. Juara lomba kali ini adalah Yang Li Yang. Luar biasa, Yang Li. Aku tidak percaya. Kamu benar-benar dapat juara pertama. Yang Li, kamu tunggu saja. Sekarang juri beri penghargaan pada Yang Mi. Selamat Pak Yang, juara ya. Ya. Selamat. Baik. Terima kasih. Wah, kamu benar juara pertama. Lu oke? Mau apa kamu? Mau menyerang aku? Apa yang mau aku lakukan? Yang Li, berani kamu merebut. Wanitaku. Hari ini aku buatmu cacat, biar kamu tahu wanitaku. Jangan pernah coba. Kalian berempat, serang dia. Lu oke? Apa yang kamu mau? Jika Yang Li terluka hari ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Hahaha. Lin Shiwen, kamu berani membelanya lagi. Kalau begitu, aku lebih ingin melumpuhkannya, lalu tidur sama kamu. Baiklah, kalau kamu begitu ingin dipukul, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Yang Li, hati-hati. Tidak apa-apa, lihat satu pukulanku. Bunuh mereka semua. Sombong banget sialan. Keempat preman ini jagoan yang aku datangkan dari kelompok tentara. Apa-apaan ini sialan? Ini pembunuh sewaanku. Kamu. Semuanya kamu bunuh sampai mati. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku beritahu kamu, aku tuan muda keluarga Luo. Kalau kamu berani menyentuhku. Keluarga Luo tidak akan membiarkanmu lolos. Oh ya? Kakiku. Yang Li, kamu membunuhnya. Kalau dia sampai mati, keluarga Luo mungkin akan sangat merepotkan. Tapi kalau dia cuma dilumpuhkan olehmu, keluarga Lin kami bisa menyelesaikannya. Gak apa-apa, gak bakal mati. Dia pakai kursi roda. Oke, ayo kita pergi. Nanti pulang aku rayain buat kamu. Aku juara lelang barang antik. Oke, ayo. Halo. Oke, aku paham. Ada apa? Aku mau minta tolong kamu hari ini jadi pacarku yang sesungguhnya. Aku mau minta tolong kamu jadi pacarku yang sejati hari ini. Temani aku pergi ke sebuah pesta. Aku tahu permintaan ini terlalu konyol. Kalau kamu ada urusan, urus dulu. Aku pergi duluan. itu. Apa yang dibutuhkan jadi pacarmu? Kamu setuju? Iya, aku setuju. Terima kasih, Yang Li. Kenapa semangat banget sih? Pesta malam ini. Apakah mau ketemu orang penting? Iya, ayo. Kita pergi ke spa pribadi. Oke. Dia siapa ya? Shiwen, tidak mau perkenalkan dia ke aku? Mantan pacarku Wang Yuan. Aku pacarnya. Yang Li, ya kan? Setelah kamu tinggalkan aku, selera kamu makin buruk banget. Aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu melepaskan aku nggak akan pernah ketemu Shiwen. Ada apa lagi? Kamu memang pakai cewek ya? Aku rasa gigi kamu pasti sangat kuat ya. Itu nggak usah kamu campuri. Aku tak tahu dari mana kamu berasal. Kamu tahu akibatnya kalau menyinggung aku? Akibat apa? Kamu pikir kau tak terkalahkan? Di seluruh langit dan bumi. Cuma kamu yang paling jago? Kamu lagi kena penyakit Chunibyu ya? Oh, Tuan Muda Wang. Pesta sebentar lagi akan dimulai. Orang-orang tak dikenal dari mana-mana. Gak perlu repot-repot berkelahi sama mereka.
Hari ini saat acara pembukaan, aku nggak mau ngurus kamu. Kalau kamu punya nyali, coba saja datang. Bocah, kalau kamu berani datang ke sini, aku bakal habisin kamu sampai tamat. Kamu pasti kalah di puisi. Malu habis-habisan. Semua tahu kemampuan suamiku. Dia mana pantas. Kamu bicara ya bicara saja. Jangan bersikap genit, ya. Kamu, Tuan Muda Wang, orang kampungan ini bilang aku genit. bagus sekali. Aku akan tunjukkan padamu. Bagaimana kamu mempermalukan dirimu sendiri. Yang Li, tadi. Terima kasih banyak ya. Gak apa-apa, siapa suruh. Kamu sekarang jadi pacar aku kan? Ayo pergi, acaranya mau mulai. Kita masuk lihat-lihat yuk. Hadirin sekalian, pakai kesempatan hari ini. Aku kasih hadiah buat kalian. Apa maksudmu sih? Kita masing-masing pilih satu batu mentah. Siapa yang batunya nilainya paling besar, dialah yang menang. Kalau ada yang kalah, tidak peduli berapa nilai batu ini, beli 2 kali lipat harganya. Berani nggak? Aku sarankan kamu jangan gegabah. Nanti kamu sendiri yang rugi. Jangan sampai malu sendiri. Aku tidak takut apapun. Kalau kamu takut, langsung bilang aja. Aku takut kamu kalah. Jangan sok jago deh. Berani nggak? Ada apa yang nggak berani? Yang Li, kenapa kamu gak milih? Nggak buru-buru. Biarin dia milih duluan. Lagi pula, dia kan mantan pacar kamu. Kita tetap harus kasih dia muka. Ketawa. Nanti aku bikin kamu nangis. Aku lihat sampai kapan kamu sombong. Yang kamu pilih itu, batu jelek ini, jelas tidak akan tumbuh rumput hijau. Aku kira kamu hebat banget ternyata. Ternyata, cuma orang yang cari perhatian doang. Siapa orang kampung ini? Berani lawan suamiku taruhan batu giok? Nggak tahu diri? Kamu beneran pikir aku bakal kalah? Kamu pura-pura sampai kapan? Ayo dong, mulai. Warna hijau pertamanya keluar. Benar, warna hijau gioknya keluar. Sekali potong, langsung keluar warna hijaunya. Aku ingin kau lihat sendiri. Aku seberapa jauh perbedaannya. Potong juga batu ini. Semuanya keluar hijaunya. Wah, Tuan Muda Wang, memang hebat. Kemampuan ini gak ada lawan. Yang Li, gak apa-apa. Aku tahu kamu bantu aku. Tapi apapun hasilnya nanti, aku akan menanggungnya bareng kamu. Jangan khawatir. Siapa yang kalah, siapa yang menang. Belum tentu loh. Potong juga batu yang aku pilih. Bukannya kamu hebat banget tadi? Kenapa minta dia yang potong? Kamu potong sendiri aja kan bisa. Oke, lebih baik aku kerjakan sendiri. Sudahlah, kamu masih hijau. Lebih baik aku yang kerjakan. Hah, dari mana keberanianmu? Kemampuan melihatmu jelek banget. Berani lawan aku? Potong lagi. Keluar hijaunya, kalian lihat, warna batu ini pekat. Cuma hoki doang. Warnanya pekat karena di dalamnya masih ada sesuatu yang lain. Potong lagi satu kali, kamu beneran pikir. Jenis es waxy. Ini benar-benar jade jenis es super. Hari ini kita benar-benar terkejut. Gimana, Tuan Muda Wang? Kamu curang. Curang? Kayaknya yang curang itu kamu deh. Jangan kira aku beneran gak tahu. Kamu udah ngutak-atik batu ini. 2 batu mentamu yang baru dipotong. Ada garis potong di atasnya. Kalau tebakanku nggak salah. Batu ini kamu potong sebelumnya kan? Kamu, Tuan Muda Wang, kamu kalah. Sesuai perjanjian taruhan kita. Batu mentah yang aku potong tadi. Nilainya nggak main-main loh. Setidaknya 20 juta. Kalau sesuai perjanjian taruhan itu, kamu kasih aku 40 juta ya. Banyak orang yang lihat ini loh. Kamu tuan muda dari keluarga Wang. Nggak mungkin ingkar hutang kan? Kamu. Aku nggak akan ingkar hutang. Cuman 40 juta doang. Uang sekecil itu. Aku tuan muda Wang. Pasti sanggup bayar.
Wah, terima kasih Tuan Muda Wang. Jadi kita punya modal nikah. Nanti ingat datang ke pesta pernikahan ya. Yang Li, kamu sangat ahli dalam mengidentifikasi barang antik. Tapi soal batu mentah pun begitu berbakat. Aku sudah memutuskan sepanjang hidupku hanya menikah denganmu saja.